Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tulser Jambi. Ini ada sebuah kulkas 2 pintu ya, merek SAP. Nah, ini penampakannya. Kulkas di bagian bawah dan ini bagian atas. Menurut informasi dari pemakai adalah bahwa kulkas ini mengalami kerusakan pada bagian bawah tidak dingin, pemirsa. Oke, kita lakukan pengecekan satu persatu komponen-komponen apa saja yang ada pada kulkas 2 pintu ini. Secara garis besar bisa saya jelaskan, di sini ada fan ya. Apabila fan ini tidak berfungsi dengan baik atau tidak bekerja, dia otomatis tidak bisa menginput udara dingin ke ruang bawah ya, ke ruang bawah. Kemudian ada lagi komponen defrost namanya ini. Ini akan kita ganti ya, karena yang lama kemungkinan rusak, dia ada kemasukan air. Itu menyebabkan juga sistem otomatis defrost tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada heater ya. Heater untuk merek SAP ini, heaternya ada di bagian bawah, ruang freezer atau evaporatornya ya, ada di bagian bawah. Kemudian ada fuse ini ya, fuse untuk mengatur suhu panas. Apabila suhu panasnya melebihi, dia akan terputus ya. Itu adalah beberapa komponen untuk kulkas 2 pintu yang apabila bagian bawah tidak dingin. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini kita harus cek ya, harus kita pastikan cek pakai tes meter. Ini tes meter saya. Jadi kita cek heaternya apa dia menyala ya. Kemudian kita cek lagi kipasnya apa dia menyala. Heaternya juga kita cek ya. Dan ada satu lagi di bagian bawah sini yang kita harus periksa. Di situ ada sebuah timer ya. Nah, ada sebuah timer itu mengatur bagaimana proses pendinginan dan proses pemanasan. Jadi di dalam kulkas 2 pintu ini ada sistem pendingin dan sistem pemanas. Sistem pemanas inilah yang akan menghancurkan bunga es ketika dia sudah mencapai maksimum yang diinginkan oleh kulkas tersebut. Jadi bekerja itu berdasarkan sensor. Di sini ada sensor defrost namanya. Apabila suhu dinginnya sudah melebihi, suhu defrost ini mendeteksi dan akan terhubung ya, terhubung. Kemudian dia akan memutus jalur kompresor supaya kompresor itu tidak terus menyala. Apabila kompresor itu sudah berhenti menyala, jadi otomatis sistem pendinginannya berhenti. Lalu dia yang bekerja adalah sistem pemanasnya atau heaternya ya, ada di bagian sini untuk menghancurkan bunga es yang telah membeku. Di sini nanti kalau sudah dingin ini membeku, kemudian akan dihancurkan dengan sistem pemanasnya. Ya, itu pemirsa untuk kulkas 2 pintu merek apa saja, terutama di sini merek SAP ya. Ini pada umumnya memang terjadi banyak kasus itu di kulkas 2 pintu ini tidak dingin bagian bawah. Karena apa? Karena rata-rata nggak mungkin kecongkel ya, karena evaporatornya itu berada di ruang dalam dan dia tertutup ya. Ini tutup daripada ruang freezernya, jadi nggak bakal ketusuk seperti kulkas yang 1 pintu pemirsa. Jika kulkas 1 pintu, ruangan evaporatornya itu ada di bagian dalam sini, jadi kemungkinan besar bisa tercongkel sama obeng atau tertusuk sama pisau ketika kita kadang tidak sabar untuk mengambil es atau untuk menghancurkan bunga es yang ada di dalam ruang freezer. Baik, itu sekilas tentang proses penjelasan tutorial singkat saya mengenai kulkas 2 pintu ini, dan ini akan saya eksekusi dan akan saya perbaiki. Dan bagi teman-teman yang di area Jambi dan sekitarnya, apabila membutuhkan jasa servis kita, boleh menghubungi ke nomor kontak yang tertera di dalam deskripsi video kita ini. Oke,
bisa telepon WA ke nomor 085266112073. Kita beralamat di Jalan Lintas Jambi Palembang ya. Tepatnya di kilometer 16 depan kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Baik pemirsa, saya cukupkan sampai di sini penjelasan ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan dan kurang paham bagi pemula, boleh informasi kita tanya jawab di kolom komentar. Dan saya mohon maaf kepada para senior semua, para teknisi yang telah senior, untuk dapat selalu kita sharing berbagi ilmu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.